syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik. Al-Mujaddid yaqul rahimahullah bil adillah. Bil adillah. Yaqulu asy-Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah asy-syarih qauluhu bil adillati jam'un dalilun wa huwa ma yurshidu ila al-matlub. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyyah wa aqliyah. Fas-sam'iyyatu ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitab wa sunnah. Wal aqliyatu ma thabata bin nazari wa ta'ammul. Wa qad akthara Allah 'azza wa jalla min dzikri hadha an-naw' fi kitabih. Fakam min ayatin qala Allah fiha wa min ayatihi kada wa kada. وهكذا يكون siyaqul adillatil aqliyati dalati 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ikhwani fid din, a'azzakumullah wa iyyakum. Sebelum ana akan menjelaskan atau mensyarahkan dari perkataan tersebut, kita lihat dari terjemahannya. Baik. Ya, kamu bisa lihat ada halaman yang ke-37 ya, dan seterusnya nanti silahkan antum simak dengan baik-baik. Yaitu dalil ya, dengan dalil-dalilnya. Dalil secara definisi adalah apa yang menunjukkan kepada yang diminta. Apa yang ditunjukkan terhadap sesuatu yang kita inginkan. Dan dalil ini ya, terhadap mengenal dari 3 pokok ini, yaitu dengan sama'iyah dan aqliyah. Itu sama'iyah artinya dengan menyimak, memperhatikan betul, serta aqliyah dengan proses berpikir. Ya, adapun as-sama'iyah yaitu apa yang ditetapkan dari wahyu, yaitu 2 dalil pokok utama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Serta aqliyah proses berpikir, yaitu bagaimana yang kemarin kita sudah bahas, yaitu dengan mengkaji, meneliti, mentadaburi, merenungi dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalil atau banyak dari jenis ini. Pendalilan ini, dan betapa banyak dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ini dan itu. Artinya menunjukkan dari tanda-tanda ini. Dan menjadikan beberapa lafaz-lafaz dalil yang menunjukkan tentang proses berpikir yang semuanya itu ditunjukkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menunjukkan kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba harus senantiasa mengkaji, merenung, mentadaburi dari ayat-ayat Allah, dari Al-Qur'an dan firman-firman-Nya serta sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta berpikir ya, dengan apa? Dengan menjadikan rekomendasi atau menjadikan referensinya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Taib. Kemudian dilanjut oleh pensyarah rahimahullahu taala, wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyyati fa mithlu qawluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dalam surat Al-Fatih ayat 29. Kemudian dalam surat Al-Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul.
بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادة وما جرى على يديه من خوارق العادات وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها وما وقع منها. Kemudian Asy-Syarih rahimahullah taala menjelaskan, adapun mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil syar'iyyah, artinya tadi dalil yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan hadisnya sallallahu alaihi wasallam, satu di antaranya dari yang diambil dari firman Allah terlebih dahulu, yaitu dalam surat Al-Fath, wa ma Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ialah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang membersamainya. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam surat Ali Imran, tidaklah Muhammad kecuali utusan Allah yang diganti setelah sebelumnya dari para rasul. Artinya yang didahului dari para rasul. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu-satunya dari Nabi penutup para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Lalu kemudian adapun dalil akliyah dari proses berpikir terhadap mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui wabil khusus ayat-ayat atau kuasa-kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan cara berpikir, mengkaji, merenungi dari tanda-tanda kuasanya, dari tanda-tanda yang jelas, yang mana diagungkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di kitabnya, yang mana satu di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup dari penyampaian yang dibenarkan, artinya penyampaian yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta hukum-hukum yang membenarkan dari adat-adat, ya, yang mana dari adat-adat ini wa majaru ala yadayhi min khawariqil adat, yang mana dari tangan beliau atau dari selainnya, ya, beliau rapihkan atau beliau benarkan dari perkara-perkara adat yang di luar dari kebiasaan. Ya. Wa ma akhbara min umuril ghaib allati la tasdaru illa an wahyi wallati sadaquha ma waqa'a minha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari, ya, tanda-tanda perkara gaib, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menunjuki dari perkara-perkara yang ada tanda-tandanya. Ya. Bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib, karena perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menunjuki dari tanda-tanda perkara tersebut ada ternyata. Yang semua itu tidaklah bersumber kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang dibenarkan dari wahyu tersebut dan yang telah terjadi darinya. Banyak tanda-tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, yang mana perkara tersebut terjadi pada saat ini. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam basyira wa nadhira, memberikan kabar baik dan memberikan peringatan kepada kita semua.
hasanan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Cukup jelas dari hal tersebut dan cukup sempurna dari apa yang kita sudah sampaikan berkaitan dengan 3 pokok: mengenal Allah, mengenal Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengenal dari agama Islam. Dan ini telah selesai dari poin yang pertama, yaitu tentang al-ilmu, dari cabang dari 3 tersebut. Lalu kita akan beranjak kepada poin selanjutnya, yaitu poin setelah kita berilmu, bukan berhenti begitu saja. Tapi ada yang proses yang lebih berat, proses yang lebih menantang untuk kita semua ketika kita berilmu. Yaitu Syekh Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala berkata, "Ats-tsaniyatu al-'amalu bih, wa tsalitsatu ad-da'watu ilaih." Setelah seseorang hamba berilmu, maka dia harus beramal dengannya dan mendakwahinya. Nah, ini sangat berat. Konsekuensinya, banyak konsekuensi yang harus diterima dan tantangannya juga luar biasa. Dan ini satu di antara tugas para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, yang hendaknya kita juga mengikuti dari jejak-jejak mereka. Hasanan. Asy-Syari rahimahullahu ta'ala berkata, qauluhu al-'amalu bih ay al-'amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifatu minal imani billahi wal qiyami bi ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khassah wal ibadatil muta'addiyah. Yang artinya, berkata Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, beramal dengannya artinya beramal yang ditujukan tentang mengetahui hal ini. Mengetahui dari 3 pokok ini, yaitu dari kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dari ibadah-ibadah yang khusus dan ibadah-ibadah yang beragam. Ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang ghairu mahdhah. Karena ibadah itu ada yang mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya, artinya ibadah yang mahdhah ini adalah ibadah yang memang selain dari rukun Islam. Ya, ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang mencakup rukun Islam, afwan. Adapun ibadah yang ghairu mahdhah adalah ibadah yang di luar dari rukun Islam. Maka dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, fal ibadatul khassa mithlu shalah was shaum wal hajj. Ya, ibadah mahdhah seperti salat, saum dan haji. Adapun ibadah muta'addiyah, ibadah yang selain di luar dari rukun Islam, ya seperti amar ma'ruf kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wa ma asbah dzalik. Itu amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas di sini. Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan dari syarahnya, wal amalu fil haqiqati huwa thamratul ilm. Faman 'amila bila ilm faqad syabahu an-nasara wa man 'alima wa lam ya'malu faqad syabahu al-yahud. Amal yang hakikatnya amal, ya, hakikatnya amal, yaitu merupakan buah dari ilmu. Ya, artinya amal yang benar itu adalah bagaimana buah ini bisa dipetik, yaitu dari ilmu yang kita dapatkan. Faman 'amila bila ilm, maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka mereka seperti orang Nasara. Ya. Orang Nasara adalah orang-orang yang beramal namun tidak memiliki ilmu. Ya. Artinya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Dan kemudian ada juga orang yang berilmu namun tidak mau beramal seperti orang Yahudi.
Ya, dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub an-nasara, ad-dhal yahud. Ya. Yang di al-maghdub al-afwan, al-maghdub al-yahud, ad-dhal an-nasara ya. Tidak salah. Jadi orang yang dimurkai adalah orang yang beramal tidak berilmu. Sedangkan orang-orang yang ad-dhal yang di mana dia berilmu namun tidak ingin beramal. Makanya banyak ya di antara kaum Yahudi generasi-generasi cerdas, generasi-generasi intelektual, generasi-generasi cendekiawan. Nah, mereka adalah orang-orang yang pintar pada bidang ilmunya, namun mereka lupa terhadap beramal. Ya. Maka dari itu, hendaknya seorang Muslim untuk bisa berilmu dan juga beramal kita, ya, berilmu dan beramal. At-tawassut kita menengah di antara keduanya. Taib. Makanya dalam qaul Imam Bukhari, al-ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berilmu dan beramal. Ya. Artinya berilmu kemudian ada konsekuensinya, ya, yaitu beramal setelahnya. Taib. Agar bisa mengimplementasikan, merealisasikan, mewujudkan dari apa yang kita telah miliki. Nah, kita lanjutkan. Asy-Syarih rahimahullahu taala Syekh Shalih Al-Utsaimin, setelah kita beramal kemudian kita berdakwah, mentransfer dari ilmu yang kita dapatkan, ya. Mentransfer yang kita transfer ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita tidak memendam dari ilmu tersebut. Mengatakan ai da'watu ila ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma jaa bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ta'ala ala maratibiha الثلاث أو الأربع الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والرابعة قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Yang artinya dakwah ini adalah dakwah apa yang dibawa oleh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dakwah ini memiliki 3-4 tingkatan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, serulah mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah yang pertama, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau dua ini tidak mempan, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatilah mereka dengan baik. Kemudian disempurnakan 4 tingkat yang keempat adalah sama seperti tingkat yang ketiga, yaitu ada sedikit perbedaan. Janganlah, kata Allah, mendebat ahlul kitab kecuali dengan yang baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya. 3-4 tingkatan ini, 4 tingkatan yang keempat hampir menyerupai dari tingkat yang ketiga, yang ala kulli halin, yang artinya 3-4 tingkatan ini adalah uslub min asali bidakwah, yaitu uslub tata cara di antara tata cara dakwah. Harus senantiasa dengan hikmah, artinya dengan bijak, tidak tergesa-gesa, tidak serampangan, ya, tidak asal bunyi, tidak asal sebut, ya. Kemudian dengan menasihatinya dengan baik, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah.
agama ini adalah nasihat. Ya. Agama ini adalah agama yang senantiasa bernasihat. Nanti kita akan jelaskan tentang karakter orang-orang yang beruntung, karakter orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Satu di antaranya adalah saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya. Kemudian, kalau dua ini tidak mempan, bagaimana? Solusinya adalah debatilah, namun dengan yang baik. Tidak debat kusir, tidak debat yang bukan berarti menjatuhkan lawannya. Justru debat ini saling beradu argumen, namun justru lebih cenderung diskusi. Ya. Maka dari itu, tingkatan yang keempat ini ditekankan. Janganlah berdebat dengan ahlul kitab. Ya. Karena kita mengetahui wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Mu'ad bin Jabal, yang mana Mu'ad bin Jabal kala itu diutus ke negeri Yaman. Yang negeri Yaman kita ketahui pada saat itu adalah ahlul kitab mayoritasnya. Ahlul kitab, orang-orang Nasara dan Yahudi adalah orang-orang cerdas tadi. Generasi-generasi pintar mereka. Jadi jangan sampai adu argumen namun tidak berilmu kitanya. Kita kalah di situnya. Maka debatilah dengan baik. Berikan argumen pendapat yang ahsan. Yang ahsan seperti apa? Yang mengikuti dalil Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Maka senantiasa dari tiga sampai 4 tingkatan ini senantiasa kita harus pegang dari prinsip dakwah kita. Terlebih lagi kita dakwah kepada keluarga kita, kepada istri dan anak kita, yang mestinya kita harus lebih ahsan, lebih hikmah, lebih bijaksana. Kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada adik kita, kepada kakak kita harus lebih ahsan. Ya, lebih hikmah dan lebih ahsan. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah. Maka dilanjutkan dari penjelasan asy-syarih, wala budda li hadhihi da'watu min ilmi bisyari'ati azza wa jalla hatta takuna da'watu an ilmi wa basirah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ditekankan dari dakwah ini. Maka harus dari dakwah ini dari ilmu syariat Allah hingga menjadikan dakwah ini di atas ilmu dan basirah. Basirah ini adalah lebih ilmu yang mana ya ilmu dan basirah ini sama, tapi basirah ini lebih ta'ammul, lebih merenungi, lebih mengkaji, lebih mendalam dari penyampaian ilmunya. Artinya sampai ke akar-akarnya ilmu itu dijelaskan dengan gamblang. Ya. Maka dari itu jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, katakanlah, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kalian, mengajak kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu yang mendalam tadi dan orang-orang yang bersamaiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha segala puji Allah Subhanahu wa taala, sesekali bukanlah aku bagian orang-orang yang menyekutukannya. Dan ini lebih dalam lagi. Bagaimana menyelami lautan ilmu. Harus senantiasa at-ta'ammuq, mendetail, menspesifikasi, mengakari dari ilmu tersebut. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaihi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i wa fi kayfiyati da'wati wa fi halil mad'u. Jadi ada syaratnya untuk kita menjadi seorang dai, orang yang senantiasa berilmu di dalam menyelami dari lautan ilmu tersebut, ya. Yaitu agar senantiasa, kata Syekh, seorang dai alim,
pintar, berilmu, mengetahui dari apa? Hukum syar'i. Jadi tidak boleh sembarangan yang menyampaikan ilmu tersebut. Harus jelas siapa yang harus jelas dari orang yang mengajarkan atau yang menyampaikan ilmu tersebut. Namun tidak hanya itu saja, tapi tahu tata cara dakwah itu seperti apa. Mengetahui dari keadaan kondisi orang yang didakwahi seperti apa. Orang yang kita dakwahi beda dengan beda ya. Ketika kita mendakwahi orang yang pintar dan orang yang jahil. Beda cara bentukannya. Jangan disamakan dengan orang yang awam dengan orang yang alim. Pasti kalau kita ingin menyampaikan nasihat kepada orang yang alim, kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Namun ketika kita mendakwahi orang yang awam, ya, tidak hanya sekedar bekal ilmu saja, tapi juga dengan melihat dari kondisi keadaan mereka, dari adat istiadat mereka seperti apa. Ya, kita pelajari adat istiadat mana atau kebiasaan mana yang memang bertentangan dengan syariat, dengan hukum Allah, maka kita berikan nasihatnya. Hal itu memang tidak benar, hal itu merupakan hal yang keliru, ya seperti itu. Thayyib, ya, tentang ilmu dakwah ini sangat luar biasa, sangat luas sekali, dan tidak bisa kita bermajelis 1-2 jam saja, tapi ilmu ini harus benar-benar diketahui bersama. Minimal dari dasar-dasar kita ketahui dari ilmu dakwah tersebut. Hasanan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan dari syarahnya. Wa majallatu da'wati katsiratun minha. Wa majallatu da'wati katsiratin minha. Yani al-awwal ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khitabah wa ilqa'il muhadarat. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. ومنها الدعوة إلى الله بالحلقات العلم ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف والنشر الديني عن طريق التأليف. Ini luar biasa kalau tahu terjemah. Medan dakwah kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah banyak sekali. Satu di antaranya adalah dengan berkhutbah. Antum dan antunna yang bisa berkhutbah, antum sampaikan kebenaran dari podium-podium mimbar-mimbar. Ya. Namun tidak hanya itu saja, tapi ilqa muhadarat. Ya, muhadarah seperti ini, muhadarah para masyayikh, muhadarah para al-asatid kiram hafizakumullah. Ya, itu antunna hadirkan, antum gabung di sana, antum pelajari di sana bagaimana tata cara mereka ilqa muhadarah. Dan anak yakin satu di antara antum yang nyantri, ya, ada program ilqa muhadarah, ya, bagaimana untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan begitu juga ilmu yang antum dapatkan, ya, disampaikan. Kemudian antum dan antunna yang mahasiswa, ya, dan yang siswa-siswi, ya, yang masih sekolah, antunda bisa dakwah juga dengan apa? Maqalat, dengan tulisan makalah, ya. Kemudian antum yang rajin juga bisa masuk ke dalam halaqah ilm. Nah, halaqah ilm seperti kita ini dakwahnya luar biasa, unsur dakwahnya. Kemudian dengan apa lagi di antaranya, yaitu menulis, menyebarkan agama ini dengan literasi-literasi. Ya. Ternyata literasi-literasi itu bukan hanya tuntutan pendidikan Indonesia saja, bukan. Namun ternyata literasi ini adalah satu di antara jalannya para ulama berdakwah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Antum dan antunna yang punya ilmu dalam menulis, antum pintar menulis, antum terlebih lagi yang berskripsi, yang tesis, yang disertasi, antum tulis di situ. Ya, antum dan antunna tulis dari apa pemahaman dari ulum syar'i. Bahkan sekaligus kalau antum dan antunna di program studi umum misalnya, tidak salah tuh untuk bisa
membawakan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala, dan itu menguatkan dari ilmu yang antum miliki, bahwa ilmu yang antum miliki, ilmu umum ini atau ilmu duniawi yang lainnya, ini menguatkan bahwa ini adalah satu di antara tanda-tanda kuasa Allah. Luar biasa, Masya Allah. Manfaatnya luar biasa, tidak hanya antum berpahala di situ, namun antum memberikan pahala kepada orang lain, ya, dari tulisan-tulisan antum ini. Ya. Jangan seperti saat ini banyak orang yang menulis, ya, seperti netizen sekarang, ya. Mereka tidak terlebih lagi mereka tidak berilmu, mereka justru memprovokasi orang-orang, menyulutkan dari angkara murka orang-orang, ya, yang akhirnya ini menjadi fawda, menjadi keributan, menjadi satu ketidakstabilan, ya, dalam berkomunikasi ini lebih parah. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Maka berbijaklah, kita harus menulis juga tulisan yang bagus, tulisan dengan ilmu yang antum dapatkan dari ilmu syar'i. Naam. Taib. Syekh Asy'ari rahimahullahu taala melanjutkan dari dakwah ini, dari ilmu dakwah ini. Beliau mengatakan, "Wa min had-da'watu ila Allah fil majalisil khassati fa idza jalasa al-insanu fi majlisi fi da'wati mathalan fa hadha majalu li da'wati ila Allah azza wa jalla walakinna yanbaghi an takuna ala wajhi al-malal fihi wala ithqal." Antum-antumna yang biasa mengkaji, yang menjadi pemateri di halaqah-halaqah ilmu antum, di sini ditekankan oleh Syekh, di antara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adanya majelis khusus, yang mana orang-orang duduk di majelis tersebut, ya. Di dalam dakwah tersebut, ya, permisalan dari medan dakwah ini, ya, yang antum harus dapatkan, yang antum harus pegang, yaitu maka hendaklah seyogyanya para dai menyampaikan dakwah tersebut tidak dalam berbentuk yang bosan, yang memberatkan. Ya, artinya apa? Dakwah ini, ahibatil kiram, azakumullah wa iyyakum, jangan sampai kita terus menasihati. Ya. Karena hati ini, hati yang mana cenderung bosan, cenderung berat untuk menerimanya. Kita pilih dari waktu-waktu tertentu agar dakwah kita itu meresap. Ya. Sama seperti halnya kita makan, jangan sampai menunya itu aja. Kita inginkan menunya yang lain agar tidak bosan. Ya. Begitu juga sama. Bukan berarti kajian, ya, tidak boleh ada ketawanya, boleh ada ketawanya, namun bukan berarti menjadi majelis lawak. Ya, seperti di luar sana, ya. Banyak para asatid, banyak dai yang ingin menggapai dari jamaah banyak, namun dengan cara yang justru melampaui batas. Justru banyak ketawa-ketawanya, banyak lucunya, minim dari ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Dan begitu juga dengan yang serius banget, ya, artinya ada candaan dikit itu tidak masalah. Ya. Yang intinya kita ingin menarik dari perhatian juga, kita juga ingin bagaimana orang-orang antusias dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya. Taib. Wa yahsulu, dilanjutkan, wa yahsulu hada bi ayya'ridad na'am, wa yahsulu hada bi ayya'ridad da'iyatu mas'alatan ilmiyatan 'alal jalisina ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. طيب. Yang artinya adalah di sini, ya. Dan para dai ini akan akan menghasilkan, ya, apabila dia berdakwah, menyampaikan dari ilmunya, akan menghasilkan
dari persoalan-persoalan ilmu terhadap audiensnya. Artinya apa? Artinya ketika kita menyampaikan dari dakwah kita, pasti satu di antaranya akan menjadi persoalan yang harus diperdebatkan. Ya, artinya persoalan yang akan menjadi bahan diskusi. Ya. Maka disinilah muncul dari majelis forum diskusi. Ya. Yang kita ketahui kata Syekh bahwa forum diskusi ini akan menimbulkan tanya jawab, yang mana tanya jawab ini memiliki peran besar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan justru mendapatkan hal yang positif dari penyampaian khutbah tersebut atau muhadarah tersebut, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya. Jadi tidak hanya satu arah saja, tapi diskusi panel. Dan ini yang banyak di antaranya, ya, banyak di antara kita lakukan, dan ternyata hasilnya ini luar biasa. Disitulah ternyata kita ketahui dalil-dalil firman-firman Allah, dari sabda-sabda Rasulullah SAW, ya, yang awalnya dari satu arah, kemudian adanya timbul pertanyaan di antara kita, kemudian kita menyampaikan kepada ustadz atau pemateri tersebut. Di situ mulai sudah ada tanya jawab, dan ini ternyata memiliki peran besar untuk bisa kita mengenal, memahami dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Ini sangat panjang sekali, alhamdulillah. Baik, sedikit lagi untuk materi dakwah ini. Beliau mengatakan wa da'watu ila, kita percepat, wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wadhifatu rasuli alaihi wassalatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Fa idza arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allahu alaihi bitaufiqi lidzalika fa inna alaihi sa'yu fi inqadhi ikhwanihi bida'watihim ila Allah azza wa jalla wa liyubashshira bil khair. Ya. Taib. Karena dengan dakwah ini merupakan satu di antara tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, yaitu adalah tata cara, ya, cara metode orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Artinya para sahabat, para tabi'in, mereka adalah para dai, ya. Karena apabila seseorang mengetahui tata cara penyembahan kepada Allah, tata cara beragamanya, tahu beragama seperti apa, tahu nabinya seperti apa, ya, tahu Allah Subhanahu wa taala seperti apa, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan dengan taufik, ya. Maka hal tersebut, ya, dapat memudahkan diri dia untuk bisa menolong saudara-saudaranya dengan wasilah, dengan jembatan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yubashshir bil khair, dan memberikan kabar baik dengan kebaikan. Seperti siapa? Seperti perkataan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib pada kala ketika di hari Khaybar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim," yaitu jalanlah, lakukanlah, ya, hal tersebut. Artinya laksanakan perintah, ya. Artinya jalanlah kalian kepada medan perang tersebut. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian serulah orang-orang Yahudi ini terhadap agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, kabarkanlah, beritahu mereka terhadap kewajiban yang mereka harus lakukan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ketika kita berdakwah kepada mereka yang membutuhkan, wallahi, katanya, maka demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, niscaya, ya, engkau menunjuki hidayah Allah Subhanahu wa taala
engkau memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang, kata Rasulullah SAW, apa? Lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah itu sangat mahal sekali. Jadi itu lebih mahal daripada hal memberikan hidayah memberikan taufik hidayah yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat kita, kepada ikhwah kita, itu lebih baik daripada kita membeli atau kita memiliki dari unta merah tersebut. Ya. Kemudian dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan seseorang pahala jariah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala yang mengikutinya dan tidak akan mengurangi pahala si yang mengikutinya tersebut, ya, dengan sesuatu apapun. Artinya tidak mengurangi dari pahala yang dai tersebut. Subhanallah. Ya, betapa banyak kalau antuna dakwah kepada orang satu saja, kemudian orang itu berdakwah dengan ilmu yang antum bawa, betapa banyak nantinya antum raih. Namun sebaliknya, perhatikan dengan betul. Wa man da'a ila dhalalati kana 'alaihi min al-ithmi mithlu adamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min adamihim syai'a. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi rawahu Muslim aidan man dalla 'alal khair falahu mithlu ajru fa'iluhu. Kalau kebalikannya, kita berbuat keburukan, maka keburukan itu kita akan mendapatkan dosa. Kemudian dosa itu atau keburukan itu akan diikuti dengan orang lain. Maka betapa banyak dosa yang akan kita dapatkan tidak mengurangi dari dosa yang kita punya sendiri. Wa'iliyadu billah. Maka harus berhati-hati. Ya. Karena prinsip ilmu ini harus dijaga betul-betul. Tidak boleh sembarangan kita sampaikan kepada orang lain. Kita tidak boleh serampangan kepada orang lain. Tidak boleh sembarang kita sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain kecuali dengan apa yang kita miliki dengan baik. Ya. Karena kesesatannya atau dosanya itu akan menjadi dosa jariah, akan dosa yang mengalir. Na'udzubillah. Nah, kita harus perhatikan bersama. Ya. Maka diperkuatkan oleh konteks dari Sahih Imam Muslim, man dalla al khair falahu mithlu ajru fa'ilu. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang mengerjakannya. Ya. Maka dakwah ini seperti pisau bermata dua. Ya. Kalau antum dan antuna bisa baik memberikan dakwah kepada orang lain, maka pahala bagi antum dan pahala jariah yang antum dapatkan. Maka sebaliknya kalau antum dan antuna menyesatkan orang lain, memberikan efek yang buruk, betapa banyak dosa jariah yang kita dapatkan. Na'udzubillah. Naam. Kemudian bab yang terakhir, ya, bab dari silabus yang kita ambil, yaitu satu di antara poin yang kita harus dapatkan setelah berilmu, beramal, dakwah dari tiga ini, yaitu poin yang tidak kalah pentingnya, yaitu Al-Mujaddid rahimahullahu yaqul as-sabru 'alal adafi, yaitu bersabar terhadap gangguan. Nah, ini luar dakwah ini masih berurusan, ya, masih berbicara tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu kita bersabar. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mensyarahkan as-sabru, mendefinisikan as-sabru. As-sabru habsun nafsi ala taatillah wa habsuha an ma'siyatillah wa habsuha an taskhati min aqdarillah fayahbasu nafsu an taskhati wa tadajjur wal malal wa yakunu daiman nasyitan fi da'wati ila dinil Islam wa in udiya wa in udah. Naam.
ثم بعد ذلك أين هذا؟ نعم. ويكون دائما نشيطا في دعوة إلى دين الله وإن أوذي. نعم. لأن الأذية داعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. Surat Al-An'am. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sabar itu adalah habsun nafsi ala ta'ah. Artinya jiwa ini mendekam, artinya tersekat jiwa ini ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa ini ada dinding ya, mendindingi diri di atas ketaatan kepada Allah. Yaitu dengan apa? Bersabar terhadap maksiat, bersabar terhadap bermaksiat kepadanya, bersabar terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takdir dan bersabar terhadap kesulitan, kegundah gulanahan dan yang lainnya. Ya. Maka kata Syekh, maka hendaklah selalu orang para dai agar bersemangat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak gangguan. Ya. Karena gangguan para dai yang menyeru kepada kebaikan ini merupakan salah satu naluri atau tabiat manusia, nalurinya manusia. Ya. Orang gangguan di dalam dakwah dan orang yang banyak mengganggu dalam proses dakwah kita adalah hal yang biasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka orang-orang yang mendustakan, ya orang-orang kafir mendustakan para rasulnya sebelum engkau wahai Rasul. Fasabaru ala ma kudzibu, maka mereka para rasul-rasul terdahulu mereka adalah orang-orang yang bersabar terhadap apa yang kaumnya dustakan. Bahkan wa'udhu mereka menyiksa, ya, mereka mengganggu hatta atahum nasruna. Nah ini buah manisnya. Hingga kami berikan kepada mereka pertolongan. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wa kullama quwiyatil adha qaruban nasr. Ini kaidah. Kaidahnya apa? Setiap besarnya gangguan akan dekatnya petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaysa an-nasru mukhtassan bi ayyan sural insanu fi hayatihi wa yara atharu da'watuhu qad tahaqqaqa bal an-nasru yakunu walau ba'da mautihi bi ay yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi fa inna hadha ya'tabir nasran. فإن هذا يعتبر نصرا لهذا داعية وإن كان ميتا. Ya. Artinya apa? Di sini disebutkan bukan berarti pertolongannya khusus, ya. Yang dimana bukan berarti pertolongan khusus terhadap orang-orang yang hidup saja di dalam kehidupannya. Ya. Wa yara athara da'wati qad tahaqqaqa, dan melihat bekas dakwahnya telah terwujud. Ya. Artinya orang yang hidup atau para dai yang hidup ini, ya, bukan berarti untuk pengkhususan mereka saja. Ya. Melihat dari hasil buah dakwahnya terrealisasi, bukan. Ya. Balin nasru yakunu walau ba'da mautihi bi ayyaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaih. Bahkan sekalipun misalnya, ya, sekalipun orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan dari dai, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati-hati yang menerima ini, orang-orang yang diserunya adalah
orang-orang yang senantiasa menerima terhadap apa yang ia serukan dari dai tersebut. Ya, mereka ambil dari manfaat dari dai tersebut yang diserunya. Mereka berpegang teguh terhadap ajaran yang diajarkan oleh dai-nya. Ya, fa inna hadza yu'tabaru nasran, maka ini dianggap sebagai pertolongan Allah li hadza da'iyati wa in kana mayyitan, terhadap dai ini walaupun dia telah wafat. Betapa banyak para ulama-ulama ini wafat, namun dakwah-dakwahnya masih kita dengarkan. Seperti siapa? Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ini dan Al-Mujaddid rahimahullahu taala. Walaupun beliau berdua wafat, tapi ilmu-ilmunya masih saat ini kita bisa dapatkan dari mereka. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Taib ya. Sedikit lagi. Fa'alat, maka disebutkan di sini. Aina hada? Ya. Fa'ala da'iyah di sini. Fa'ala da'iyati ayyakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla sabiran ala ma ya'taridu da'watahu sabiran ala ma ya'tariduhu wa huwa minal adab. Maka hendaklah, kata Syekh, seorang da'i agar menjadi dakwahnya itu sabar, continue, lanjut, ya, sabar terhadap apa yang diajak dari agama Allah, sabar mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap orang-orang yang berpaling dari ajaran engkau, apa yang engkau ajak dari mereka, dari dakwahmu. Sabar terhadap gangguan-gangguan yang ada. Kita harus senantiasa bersabar. Kalau ketika ayah kita, ibu kita, keluarga kita menolak kita, kita sabar. Kita sabar. Bukan berarti kita justru ikut-ikutan dan loyo. Ketika kita loyo, hancur dari kesabaran kita ikut-ikut dengan mereka, ini yang kita tidak inginkan. Maka kita bersabar, tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala yalumanna illa laumatalaim, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang orang-orang yang memberikan efek negatif kepada kita, kita tidak peduli. Ya. Kita terus tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar di dalamnya untuk senantiasa mengajari mereka. Ya. Wa hahumur rusul salawatullahi wa salamuhu alaihi udzu bil qawli bil fi'l. Nah, inilah para rasul alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang banyak siksaannya, baik secara verbal maupun non-verbal, baik perbuatan maupun perkataan. Ya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya. Maka demikianlah mereka. Ya. Yaitu orang-orang umat terdahulu sebelum mereka, ya, dari para rasul. Mereka dikatakan, kecuali mereka dikatakan para penyihir dan orang-orang gila. Para rasul terdahulu juga mereka dianggap para penyihir dan orang-orang gila. Ya. Tapi para rasul tetap melanjutkan tugasnya sebagai para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu adalah musuh bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Taib. Kemudian walakin 'ala da'iyati ay yuqabila dzalika bis-sabr. Namun sekali lagi hendaklah para dai menghadapinya dengan sabar. Ya. Wanzur ila qawlihi azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila kana minal muntadir ay yuqal fashkur ni'mata rabbik walakinnahu azza wa jalla qala fasbir li hukmi rabbik wa fi hadha isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal qur'ani fala budda ay yanaluhu man yanaluhu mimma yahtaju ila sabri. Artinya, perhatikan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya menurun, artinya sebenar-benarnya diturunkan. Ya. Yaitu kana minal muntadhir ayyuqal,
Dahulu orang-orang yang menunggu, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, artinya di sini disebutkan fashkur nikmat rabbik, maka bersyukurlah kepada nikmat Rabbmu, ya. Namun bukan berarti hal itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Namun kata Allah Subhanahu Wa Taala, walakinnahu azza wa jalla qal, namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkata apa? Fasbil hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Ya, dan ini merupakan salah satu tanda petunjuk. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang menegakkan Al-Quran ini, ya, artinya ajaran Al-Quran ini, maka haruslah diterima sebagaimana diterima dengan baik, dengan disertai kebutuhan kesabaran, dengan membutuhkan kesabaran. Artinya apa? Artinya tidak hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya wahyu begitu saja, namun harus disampaikan dengan penuh kesabaran, harus diterima juga konsekuensi-konsekuensi dakwah yang dia sampaikan kepada umatnya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala syarih menjelaskan, ya, maka hendaklah para dai mengetahui pembagian dari dakwah ini, dari sabar ini, dari sifat sabar ini. Yang pertama, ya, adalah tayyib ini aina hada? Oh. Ya, satu lagi, wandur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pembagian sabar, hina darabahu qaumuhu fa'admauha wa huwa yamsahu dam an wajhi wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun fa 'ala ad-da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ketika dipukul, disiksa sampai berdarah. Sallallahu alaihi wasallam hingga bercucuran darah di wajahnya. Kala ketika di Taif pun juga sama. Ya. Ketika tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka hendaklah sekali lagi para dai agar bersabar dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembagian sabar kita sebagaimana kita ketahui, yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian kedua, sabar di atas dari keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian artinya sabar terhadap tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tetapkan, ya. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan yang terakhir dari qaul ini, wa dalilu ala qauluhu ta'ala al-mujaddid rahimahullahu al-Syekh Shalih Ibn Abdul Wahhab menghantarkan kepada kita dari dari berilmu, bersabar, berilmu, beramal, bersabar, ini semua mencakup terhadap keutamaan dari ketiga ini diturunkan atau dikuatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, misal al-'asr wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh, dan yang saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Asy-Syarih, oleh Syarah Shalih Al-Utsaimin, qauluhu wad dalilu ay ala hadhil maratibul arba' qauluhu ta'ala wal 'asr. Maka dari itu firman Allah Subhanahu wa taala ini merampung dari 4 tingkatan ini. Allah taala berfirman wal 'asr. Ya, demi masa, aqsamullah azza wa jalla fi hadhihi surati bil 'asri alladhi huwa ad-dahr.
huwa mahallul hawadithi min khairi wa syarr. فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل إنسان في خسر إلا من اتصف به الصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersumpah dengan waktu? Ya, karena waktu ini merupakan wadah terhadap seluruh kejadian, baik yang baik maupun yang buruk. Karena sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada waktu ini, kepada masa ini, bahwa sesungguhnya umat manusia dalam keadaan kerugian kecuali 4 karakter ini yang memiliki sifat ini, yaitu apa? Yang beriman, yang beramal soleh, kemudian saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Ya. Maka dari 4 ini merampung dari dalam surat Al-Asr. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan 4 dari tingkatan ini termasuk jihadun nafsi, yaitu jihadnya diri yang ternyata terpecah dari 4 tingkatan. Ihdaha, yang pertama, ayyujahida ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Jihad diri yang pertama adalah agar bersungguh-sungguh terhadap mempelajari kebenaran, mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada kemenangan, tidak ada kebahagiaan di kehidupan kita dan di akhir kehidupan kita kecuali dengan mempelajari ilmu ini. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah ayujahida 'alal 'amali bi ba'da ilmi, yaitu berjihad bersungguh-sungguh. Ketika tadi sudah berilmu, tadi sudah disampaikan, kemudian bersungguh-sungguh jihad dengan amal setelah kita mengetahui ilmunya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ayyujahida ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Berjihad bersungguh-sungguh mendakwahi mereka dengan mengajarkan, membimbing orang-orang yang tidak mengetahui dari ilmu syar'i tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ayujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah wa adal khalqi wa yatahammal dzalika kulluhu lillah fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara minar rabbaniyin. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam memiliki kesabaran terhadap kesulitan dakwah, gangguan dari orang-orang, bersabar, dia sanggup, yang semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempurna di 4 tingkatan ini atau jihadun nafsi ini, maka mereka akan mendapatkan predikat Rabbani. Masya Allah. Ya. Inilah ya dari apa yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini, yang dimana kita menarik kesimpulan bahwa dari ilmu, beramal, kemudian dakwah, lalu bersabar, maka proses dari 4 tahap ini yang kita harus bisa jalani bersama-sama, sehingga dari 4 ini maka kita menjadi orang-orang yang rabbaniyin, adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu, beramal, serta mendakwahinya, kemudian bersabar terhadap apa yang menjadi medan dakwah yang kita jalani. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan mungkin dari antum dan antuna yang ingin bertanya, falyatafaddal. Thayyib, tidak ada ya?
Insyaallah kalau sudah jelas dari apa yang Ana sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi ilmu kita semua. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebenaran dan istiqamah di atas jalannya. Kita akhiri dari pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jaza wa lastum bi khairikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antunna silahkan bisa live.